Reog adalah sebuah kesenian budaya berbentuk teater yang dilakukan oleh sekelompok pemain drama tari dengan berbagai karakter dan perwatakan pelaku dengan menggunakan topeng yang besar. Kesenian reog ini berasal dari daerah Jawa Timur bagian barat laut dan Kabupaten Ponorogo dianggap sebagai kota asal kesenian reog yang sebenarnya. Reog biasanya dimainkan oleh 7 orang pria bertubuh gagah yang disebut warok, 6 pria berpenampilan seperti wanita yang sering disebut dengan jatilan, sepasang pengawal raja yang disebut bujang anom, serta seorang raja yang berpenampilan layaknya sebuah pemimpin. Yang paling khas dari kesenian reog adalah adanya singo barong yang berkepala singa dan bersurai bulu merak. Singo barong memiliki berat 50-60 kg dan hanya dibawakan dengan menggunakan gigi. Tentu saja, pembarong merupakan orang terlatih yang seringnya memiliki kekuatan atau kesaktian sendiri-sendiri. Cerita yang terkenal dengan asal-usul reog adalah cerita tentang pemberontakan Ki Ageng Kutu, seorang abdi kerajaan pada masa Brakertabumi, Raja Majapahit terakhir yang berkuasa pada abad ke-15. Ki Ageng Kutu murka akan pengaruh kuat dari pihak rekan Cina rajanya dalam pemerintahan dan perilaku raja yang korup. Ia pun melihat bahwa kekuasaan kerajaan Majapahit akan berakhir. Ia lalu meninggalkan sang raja dan mendirikan perguruan di mana ia mengajar anak-anak muda seni bela diri, ilmu kekebalan diri, dan ilmu kesempurnaan dengan harapan bahwa anak-anak muda ini akan menjadi bibit dari kebangkitan lagi kerajaan Majapahit. Sadar bahwa pasukannya terlalu kecil untuk melawan pasukan kerajaan, maka peran politis Ki Ageng Kutu disampaikan melalui pertunjukan seni reog, yang merupakan sindiran kepada Raja Brakertabumi dan kerajaannya. Pagelaran reog menjadi cara Ki Ageng Kutu membangun perlawanan masyarakat lokal menggunakan kepopuleran reog. Populernya reog Ki Ageng Kutu akhirnya menyebabkan Kertabumi mengambil tindakan dan menyerang perguruannya. Pemberontakan oleh warok cepat diatasi, dan perguruan dilarang untuk melanjutkan pengajaran akan warok. Namun, murid-murid Ki Ageng Kutu tetap melestarikannya secara diam-diam, sampai akhirnya seni reog akhirnya dapat dipentaskan secara bebas di masyarakat. Sedangkan cerita asal-usul reog yang paling terkenal adalah tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar putri Kediri, Dewi Ragil Kuning. Namun, di tengah perjalanan, ia dicegat oleh Raja Singo Barong dari Kediri. Pasukan Raja Singo Barong terdiri dari merak dan singa, sedangkan dari pihak kerajaan Ponorogo, Raja Kelono dan wakilnya Bujang Anom dikawal oleh warok. Dan warok ini memiliki ilmu hitam mematikan. Seluruh tariannya merupakan tarian perang antara kerajaan Kediri dan kerajaan Ponorogo, dan mengadu ilmu hitam antara keduanya. Para penari dalam keadaan kerasukan saat mementaskan tariannya. Ada beberapa tokoh dalam seni reog. Yang pertama adalah Jatil, sang prajurit berkuda. Jatilan merupakan tarian yang menggambarkan ketangkasan prajurit berkuda yang sedang berlatih di atas kuda. Tarian ini dibawakan oleh penari, di mana antara penari yang satu dengan yang lainnya saling berpasangan. Ketangkasan dan kepiawaian dalam berperang di atas kuda ditunjukkan dengan ekspresi atau greget sang penari. Yang kedua adalah warok. Warok berasal dari kata wewarah, adalah seorang yang mempunyai tekad suci, memberikan tuntunan dan perlindungan tanpa pamrih. Warok merupakan karakter atau ciri khas dan jiwa masyarakat Ponorogo yang telah mendarah daging sejak dahulu dan diwariskan oleh nenek moyang kepada generasi penerus. Warok merupakan bagian dari peraga dari kesenian reog yang tidak terpisahkan dengan peraga yang lain dalam unit kesenian reog Ponorogo. Warok adalah seorang yang betul-betul menguasai ilmu, baik lahir maupun batin. Ketiga adalah barongan.
Barongan atau dada merak merupakan peralatan tari yang paling dominan dalam kesenian reog. Bagian-bagiannya antara lain adalah kepala harimau atau caplokan yang terbuat dari kerangka kayu, bambu rotan, dan ditutup dengan kulit harimau gembong. Dada merak, kerangka terbuat dari bambu dan rotan sebagai tempat menata bulu merak untuk menggambarkan seekor merak sedang mengembangkan bulunya dan menggigit untayan manik-manik atau tasbih. Barongan memiliki berat 50-60 kg dan ditarikan oleh seorang pembarong hanya dengan menggunakan giginya. Klono Suwandono adalah seorang raja sakti mandraguna yang memiliki pusaka andalan berupa cemeti yang sangat ampuh dengan sebutan Kiai Pecut Samandiman. Kegagahan sang raja digambarkan dalam gerak tari yang lincah serta berwibawa. Dalam suatu kisah, Prabu Klono Suwandono berhasil menciptakan kesenian indah hasil dari daya ciptanya untuk menuruti permintaan putri kekasihnya. Karena sang raja dalam keadaan mabuk asmara, maka gerakan tarinya pun kadang menggambarkan seseorang yang sedang kasmaran. Dan yang terakhir adalah ganongan. Ganongan atau Patih Pujangga Anom adalah salah satu tokoh yang energik, kocak, sekaligus memiliki keahlian dalam seni bela diri. Sehingga di setiap penampilannya senantiasa ditunggu-tunggu oleh penonton, khususnya anak-anak. Bujang Ganong menggambarkan sosok seorang patih muda yang cekatan, berkemauan keras, cerdik, jenaka, dan sakti. Reog modern biasanya dipentaskan dalam berbagai peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Seni reog Ponorogo terdiri dari berbagai rangkaian 2-3 tarian pembukaan. Tarian pertama biasanya dibawakan oleh 6-8 pria gagah berani dengan pakaian serba hitam. Para penari ini menggambarkan sosok singa yang pemberani. Berikutnya adalah tarian yang dibawakan oleh 6-8 gadis yang menaiki kuda. Pada reog tradisional, penari ini biasanya diperankan oleh penari laki-laki yang berpakaian wanita. Tarian ini dinamakan tari jaran kepang, yang harus dibedakan dengan seni tari lain, yaitu tari kuda lumping. Tarian pembukaan lainnya biasanya berupa tarian oleh anak kecil yang membawakan adegan lucu. Setelah tari pembukaan selesai, baru ditampilkan adegan inti yang isinya bergantung kondisi, di mana seni reog ditampilkan. Jika berhubungan dengan pernikahan, maka yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Untuk hajatan khitanan atau sunatan, biasanya tentang cerita pendekar. Di era globalisasi ini, semakin banyak masyarakat yang menganggap reog hanyalah kesenian khas daerah yang mengundang aura mistis dan sebuah kesenian masa lalu. Persepsi ini pada akhirnya akan membuat kesenian khas daerah Ponorogo luntur apabila tidak ada peran pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam melestarikan kesenian tersebut. Apakah kita hanya berdiam diri dan membiarkannya terjadi begitu saja? Jawabannya ada pada diri kalian masing-masing.